Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenal arti bersih dan sehat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian bersih dan sehat. Yang kedua, mengenal hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, mengaplikasikan cara membersihkan najis. Silakan disimak videonya sampai selesai ya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis pasti kotor. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, air seni, ataupun air urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya ketika terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil yaitu buang air atau buang air kecil ataupun buang air besar ataupun buang angin. Itu akan menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya yaitu dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Coba cermati gambar berikut. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, badan. Badan orang yang sholat itu harus bersih. Yang kedua, pakaian. Begitu juga dengan pakaian yang dipakai itu juga harus dalam keadaan bersih. Terus yang ketiga, tempat, ya, minimal seluas sajadah yang ada itu harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diaplikasikan ke seluruh kehidupan kita. Di luar sholat pun, badan kita harus bersih. Bersih pakaian, artinya segala sesuatu yang kita pakai itu harus bersih. Misalnya seperti baju, celana, peci, tas, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, bersih tempat seperti ruang tamu, ruang belajar, tempat tidur, ruang makan, tempat belajar, ruang kelas, ya, tempat bermain, halaman, itu juga harus kita perhatikan kebersihannya. Nah, sekarang bagaimana jika kita terkena najis? Bagaimana cara membersihkan najis tersebut? Jadi, ketika kita terkena najis, kita harus menggunakan air mutlak untuk membersihkannya. Air mutlak itu seperti air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Terus, cara membersihkan najis yang sering kita lakukan sehari-hari yaitu dengan beristinja, ya, atau sering disebut dengan cebok, ya. Istinja harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Istinja dapat menggunakan air, tisu, batu, ataupun benda kesat lainnya. Bila istinja menggunakan air, maka tangan kanan menyiramkan ke kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri kita mengusapnya hingga bersih. Nah, jangan lupa
ketika kita akan memasuki toilet, maka kita berdoa, ya. Doa memasuki toilet yaitu sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Nah, ada pepatah yang sering kita dengar yaitu bersih pangkal sehat, ya. Apa artinya? Yaitu menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan tempat tinggal kita, termasuk di dalamnya adalah tempat beribadah. Badan yang bersih menjadi sehat. Mandi 2 kali sehari, berwudu setiap akan sholat, dan beristinja setiap buang air merupakan contoh-contoh perilaku menjaga kebersihan badan. Badan yang bersih akan terhindar dari kuman dan penyakit. Orang yang bersih, badannya akan terjaga kesehatannya. Pakaian yang bersih akan menjadikan kita terlindung dari kotoran. Pakaian berfungsi melindungi tubuh kita dari panas, keringat, debu, polusi, dan lain sebagainya. Pakaian yang kita gunakan harus bersih. Pakaian yang habis dicuci, ya, pakaian yang habis dipakai harus dicuci agar tidak menjadi sarang kuman. Pakaian yang kotor akan membuat orang yang memakainya terkena penyakit. Selain itu juga lingkungan sekitar kita juga harus bersih agar masyarakat menjadi sehat. Kamar, rumah, tempat sholat, halaman, jalan, semua harus bersih. Ajaklah teman-temanmu kerja bakti setiap minggu. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Ya, lingkungan yang bersih terlihat asri, nyaman, dan menyehatkan. Baik, demikian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.